Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, Ustadz kita, Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan, serta segenap Jipan Golden Habit Forum yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Agus Kusnadi yang saya muliakan dan Bapak Ibu semuanya, rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa bertemu dalam kajian kita, dalam forum kita yang rutin ini, Golden Habit Forum, semuanya atas nikmat yang telah Allah berikan. Bersama-sama mari di tempat kita masing-masing kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-74. Tidak terasa waktu begitu cepat dan Masya Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz kita dan Bapak Ibu semuanya masih diberikan istiqomah untuk senantiasa hadir di forum kita tercinta ini. Mudah-mudahan ini akan tetap dan terus berlangsung. Mudah-mudahan ini menjadi forum kita yang dapat kita jadikan sebagai forum silaturahim sekaligus forum untuk memantaskan diri menjadi calon-calon penghuni surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpanjang lebar, mari kita segera mendengarkan pencerahan dan kajian dari Ustadz kita. Insya Allah akan kita bagi sebagaimana seperti biasanya dalam forum ini ada beberapa sesi. Yang pertama nanti sesi pemaparan, lebih kurang nanti sekitar 30 menit. Kemudian 30 menit berikutnya nanti kita gunakan untuk diskusi ataupun sharing atau tanggapan atau pertanyaan atau respon atau lain sebagainya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita awali, kita buka forum pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dari awal hingga akhir kajian kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami haturkan kepada Ustaz Dr. Agus Sukaja. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah. Ada dari Papua, ada dari NTT, ada dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, kemudian Kepri, semua saja yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa kembali, bersilaturahim di forum Golden Habit ini pada episode yang ke-74. Insya Allah kita masih melanjutkan topik kajian kita Sabtu yang lalu. Masih bagaimana kita mengembangkan
amalan-amalan yang membentuk karakter pembelajar. Kita sudah kaji ya, amalan pembentuk karakter pembelajar. Yang pertama adalah senantiasa belajar Quran, tadarus Al-Quran. Yang kedua adalah membiasakan membaca. Dan yang ketiga adalah membiasakan pengajian. Nah, kita masih pada topik membiasakan pengajian. Di Sabtu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana regulasi yang ada di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu menjadikan pengajian itu menjadi kegiatan penting di setiap level organisasi. Ranting berdiri, syaratnya harus punya pengajian anggota dan pengajian umum. Cabang, syaratnya harus ada pengajian pimpinan, ya, ada pengajian apa yang levelnya lebih tinggi, ya, kemudian daerah harus ada kajian Islam, ada pengajian pimpinan, ada pengajian mubalik, ya. Demikian juga di wilayah. Itu pengajian-pengajian menjadi keharusan bagi setiap level kepemimpinan. Ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa anggota dan pimpinan Muhammadiyah itu harus mengikuti pengajian secara rutin, secara mudawamah. Nah, persoalannya adalah pengajian-pengajian kita, ya, kita melihat belum dikelola seperti kita mengelola universitas atau mengelola pendidikan atau mengelola rumah sakit. Yang kesemuanya itu kita kelola dengan sangat serius, ya. Rumah sakit itu ada akreditasinya, perguruan tinggi juga ada akreditasinya, ya. Pendidikan dasar menengah ada akreditasinya, yang semuanya itu menuntut dikelola secara baik. Sehingga kita melihat sekarang perkembangan perguruan tinggi itu begitu luar biasa, ya. Perguruan tinggi Muhammadiyah sudah banyak yang levelnya internasional. Pendidikan dasarnya juga demikian, rumah sakitnya juga demikian. Tetapi dalam pengajian ini nampaknya masih belum ada yang secara serius mengelola dengan sistem yang baik, sehingga ini bisa menjadi semacam universitas terbukanya Muhammadiyah untuk AIK. Jadi tahun 2006 atau 2007 kalau tidak salah, ya, kami di Kaltim menyelenggarakan temu ranting sekaltim, ya. Itu salah satu ide gagasan yang kita kembangkan adalah bagaimana kita mewujudkan pengajian itu menjadi universitas terbukanya Muhammadiyah. Ini kalau kita bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan nanti Majelis Tabligh bisa mengembangkan ini, ya. Wah, ini Masya Allah, akses untuk mendapatkan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian itu dimiliki oleh semua umat. Sehingga mudah bagi siapa saja untuk mendapatkan akses memahami Al-Islam dan Kemuhammadian. Nah, dengan teknologi yang ada sekarang, maka sesungguhnya tidak sulit untuk melakukan sertifikasi terkait dengan kompetensi AIK ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini Dr. Joko yang didikti. Ini kalau didikti kompetensi AIK untuk mahasiswa itu sudah terstruktur, sudah ada pedomannya. Jadi, AIK untuk mahasiswa itu sudah ada pedomannya. Apa saja yang harus dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswa kita terkait AIK.
Tapi saya belum melihat kompetensi untuk para dosen, para tendik, para guru, para aktivis persyarikatan. Kompetensi AIK-nya itu masih belum terstruktur, sehingga kemampuannya bermacam-macam. Jadi kalau kita menuntut mahasiswa untuk bisa memiliki kompetensi AIK yang cukup, maka seharusnya dosen kompetensinya akan lebih baik daripada mahasiswa. Nah, tapi kenyataannya ini masih belum terkelola dengan baik. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengelola dengan baik. Ini bapak-bapak yang menjadi rektor dan lain sebagainya, yang menjadi pimpinan perguruan tinggi, yang menjadi pimpinan persyarikatan, ini bisa memulai untuk di tempat masing-masing. Kami di Kaltim ini menyelenggarakan SPA dan dakwah digital. SPA itu singkatan Sistem Pembinaan Anggota, yang sekarang ini akibat COVID kemarin kita selenggarakan secara digital. Itu ada kurikulumnya untuk aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalat, itu ada kurikulumnya. Nah, hanya persoalannya sampai sekarang belum ada sistem evaluasinya. Belum ada sistem evaluasinya. Ini menjadi kelemahan, ya mudah-mudahan ke depan itu ada sistem evaluasinya. Sehingga mereka yang sudah mencapai pembelajaran itu dilakukan evaluasi. Nah, kalau perlu nanti ada sertifikasi AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sehingga standar anggota itu sampai di mana kualifikasinya, ini kita bisa lakukan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, salah satu hal penting yang perlu disertifikasikan adalah kemampuan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Nah, ini kalau kita bisa membangun impian bersama, keluarga besar Muhammadiyah, umat Islam itu mempunyai kemampuan dasar membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran yang baik. Sehingga, ya apalagi yang di amal usaha, bagaimana seluruh SDM amal usaha kita itu mengerti Al-Quran, tafhimul Quran. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kita melakukan rintisan, di sini untuk share screen, Ini yang kita coba untuk kembangkan. Ini tinggalan Majelis Tabligh itu zaman Kang Agus Kusnadi dulu. Ini kita masih ada website, tuntunan Islam. Ini bisa menjadi bahan-bahan dari pengajian. Di mana tuntunan Islam ini isinya ada tafsir, Nah, dulu kita kembangkan tafsir secara berurutan, mulai Al-Baqarah, tapi belum selesai. Nah, ini cukup lengkap isinya. Kemudian ada tuntunan akidah. Ini cukup banyak. Ini dulu yang ngurusi antara lain moderator kita, Mas Agus Budiantoro. Ada tuntunan akidah, ada tuntunan akhlak, termasuk di dalamnya ada adab, ada tuntunan ibadah, ada tuntunan muamalat, ada syarah hadis. Jadi ini sistematikanya mengikuti faham agama di dalam Muhammadiyah yang tercantum di dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Jadi kan di dalam MKCH itu disebutkan pembidangan ajaran Islam itu bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalat. Nah, dilengkapi dengan tafsir Al-Quran dan syarah hadis. Ini insya Allah ini webnya masih aktif, bisa dijadikan sebagai bahan kita untuk pelan-pelan memahami ajaran Islam. Nah ini kalau kami di UAD, di FKUAD, ini kita jadikan sebagai bahan kajian untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa itu mereka
ada diskusi kelompok per kelompok tutorial. Ya, satu kelompok tutorial itu ada 10 orang. Mereka terstruktur setiap hari Sabtu diskusi per kelompok, materinya kita ambilkan di sini. Ya, materinya kita ambil di sini. Nah, ini sebagai proses untuk pendalaman bagi para mahasiswa. Ya. Pembicaranya dari kalangan mereka, dari mahasiswa, moderatornya dari mereka, ya, pembahasnya dari mereka, dan mereka nanti diskusi secara umum terhadap materi-materi yang ada di situ. Sehingga karena satu kelompok itu pesertanya hanya 10 orang, maka dalam satu kali diskusi itu ada yang berperan menjadi moderator, menjadi pembicara, menjadi pembahas, ya. Ada notulen, berarti yang bertugas sudah 4 orang. Yang lainnya menjadi peserta biasa yang nanti mesti aktif berdiskusi. Ini sebagai salah satu media agar pengajian-pengajian itu secara terstruktur dengan materi-materi yang sudah kita pilihkan. Ini bisa menjadi pola pengajian di lingkungan mahasiswa, ya. Juga di lingkungan dosen. Ya. Kita siapkan materinya, maka pelan-pelan nanti kompetensinya itu akan semakin meningkat. Apalagi belajar yang paling baik itu dengan mengajar. Ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu diberikan bahannya, suruh mempelajari, nanti dia harus mempresentasikan, maka proses pemahaman di lingkungan mahasiswa itu juga akan menjadi semakin baik. Nah, ini salah satu pola, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa kita kembangkan, terutama untuk mendidik ya mahasiswa kita. Beruntung kalau di kedokteran itu mahasiswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tutorial. Jadi satu kelompok tutorial itu anggotanya 10 orang, ya, itu bisa melakukan kajian dengan model seperti ini. Mungkin untuk perguruan tinggi yang tidak dibagi dalam kelompok tutorial bisa per pembimbing akademik, ya, satu dosen pembimbing akademik, ya, dia bisa membina mahasiswanya bukan hanya saat mengisi KRS saja, ya, tetapi juga secara mudawamah melakukan diskusi-diskusi, ya, AIK, ya, secara berkelanjutan dengan materi-materi yang terstruktur. Saya kira ini akan memperkuat ya di lingkungan mahasiswa ya pemahaman AIK sekaligus nanti pada pengamalannya. Ini Bapak Ibu bisa buka di ini alamatnya di tuntunanislam.id. .id. Ini dulu edisi cetaknya itu sampai edisi ke-18 ya. Periode 2010-2015 edisi cetaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mempunyai artikel-artikel yang bisa di-upload, nah, berkenan nanti bisa mengupload di tuntunanislam.id sehingga akan menjadi lebih kaya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini cita-cita atau impian kami ini ya. Bagaimana kita bisa menjadikan mengerti bahasa Arab Al-Qur'an itu menjadi kompetensinya warga persyarikatan. Sebab bagi Muhammadiyah kita sudah tahu bahwa Al-Qur'an itu pedoman terpenting. Al-Quran dan As-Sunnah ini pedoman terpenting di dalam kita berislam, di dalam kita bermuhammadiyah. Persoalan besar kita, sebagian besar belum memahami. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membangun impian bersama. Ke depan, warga persyarikatan dan umat Islam pada umumnya itu memahami Al-Quran. Yang diawali dengan apa? Dengan mengerti bahasa Arab Al-Quran, kemudian membiasakan membaca Al-Quran setiap hari dan khatam minimal sekali sebulan. Nah, kalau kegiatan ini kita lakukan, kita mengerti bahasa Arab Al-Quran, kemudian kita mengkhatamkannya minimal sebulan sekali, maka
umat Islam itu akan senantiasa melakukan peningkatan pemahaman Al-Quran. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun impian umat ini memahami Al-Quran dan membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, khatam sebulan sekali. Nah, ini contoh Darul Quran Qurrata A'yun. Ini Darul Qurannya BBM Kalimantan Timur. Ini berusaha untuk memulai meskipun belum sempurna. Jadi ini kita Darul Quran ini adalah semacam lembaga substitusi komplementer untuk tahsin, tafhim, dan tahfidz Al-Quran. Kenapa substitusi komplementer? Ya mereka tidak full sekolah di sini, tapi kita mensupport ya, mereka yang aktif di persyarikatan, mereka yang sekolah, mereka yang mahasiswa, mereka yang dosen, ya, disupport kemampuan bahasa Arab Al-Quran, ya, tahsinnya, tafhimnya, dan tahfidznya. Yang ini nanti diharapkan akan bisa membantu di dalam mempelajari. Ini programnya, kita ada program tahsin. Ya. Ini silahkan webnya itu di deki.qurrataayun.com. Ya. Itu ada program tahsin. Ya. Nanti di tahsin ini kita sudah siapkan programnya. Ya. Ikuti program tahsin misalnya, ini kita klik, nanti sudah ketemu. Ya, tahsinnya itu kita sesuai dengan metodologi MBBA, ya. Tadarus pertama Quran Surat Al-Fatihah, tadarus kedua Quran Surah Al-Baqarah 1-7, ya, dan seterusnya. Ini kita ajak untuk bisa memperbaiki bacaan. Ya. Ini bacaan yang diperbaiki adalah bacaan yang diajarkan di dalam MBBA. Jadi juz pertama sampai juz ketiga itu diharapkan sudah lancar tahsinnya. Ya. Jadi nanti kalau mau ikut, ini tinggal diklik saja, nanti akan muncul tadarus. Ya. Nah, jadi misalnya ini kita klik, ya, ini nanti akan muncul tadarus. Langsung terkonek dengan YouTube. Ya. Nah, sebagai contoh. Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita bertadarus Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita bersama surat Al-Fatihah. Ya, nanti selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, nanti juga kita bisa lihat di dalam program selanjutnya tafhim, ya. Tafhim ini ikuti program, ya. Nah, ini kita klik, ini juga sudah kita siapkan metode atau perkuliahan untuk bisa belajar bahasa Arab Al-Quran. Ya. Jadi misalnya ini ada materi mulai pengantar, pendahuluan, ya. Ini kita klik misalnya, ini langsung nanti sudah ada pembelajarannya yang ada di dalam YouTube. Ya. Wah, ini di bahasa Inggris and breaking. Ada iklannya ya. Membantu Anda berbicara bahasa Inggris dengan lancar dalam 3 bulan. Oke, itu tapi nanti seperti sebelumnya. Maaf ya. Itu nanti materinya sudah ada di situ, ya. Materinya sudah ada di situ sehingga kita bisa mengikuti dengan metode ini, ya. Kemudian juga kita siapkan juga tajwid. Nanti yang kita ajarkan ya, mulai dari Al-Fatihah, juz pertama dan seterusnya, itu ada tajwid praktis, tapi ini baru kita persiapkan. Nanti ada pelajaran tajwid. Sehingga dengan model ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dengan mudah, ya. Backup online, tetapi kalau kita bisa mengembangkan masjid-masjid Muhammadiyah itu sebagai pusat-pusat pembelajaran Al-Quran, ini rasanya akan lebih memudahkan tercapainya impian kita untuk mengajak umat itu memahami Al-Quran.
Nah, mari Bapak Ibu sekalian ya, masjid-masjid kita itu kita jadikan sebagai madrasah umat yang kita garap secara serius ya. Untuk apa? Untuk pembelajaran Al-Qur'an ini. Sehingga umat yang ada di sekitar masjid, kompetensi dasarnya kita impikan itu apa? Memahami Quran. Nah, ini kalau kita bisa lakukan ya, sebagai sebuah syarat atau sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh keluarga besar Muhammadiyah, ini saya kok punya keyakinan ya, Islam itu akan cemerlang ke depannya. Karena kecemerlangan umat Islam itu sebenarnya diawali ya dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an ini. Nah, ada Ustadz Ahmad Konid di forum ini ya, yang beliau sebenarnya lebih memahami bahasa Arab ini. Ya, mungkin nanti ada metode-metode yang bisa dikembangkan ya, sehingga umat itu mendapatkan akses untuk mengerti Al-Qur'an dengan baik. Dan kita menggerakkan habit membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an itu menjadi habit yang harus dimiliki oleh umat Islam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan kita bisa memiliki impian bersama. Kita mulai dari diri kita, ya, kita berusaha untuk memahami Al-Qur'an dengan baik, dan kita menggerakkan umat untuk memahami Al-Qur'an dengan baik. Masjid-masjid kita jadikan sarana pembelajaran. Nah, nanti tenaganya bagaimana? Tenaganya kita bisa lakukan TOT, ya, TOT, sehingga dia bisa mengajarkan. Nah, kita ini menginisiasi metode MBBA, ya, mari belajar bahasa Arab Al-Qur'an. Ya. Ini alhamdulillah ini sudah terbit 2 buku dari rencana 6 buku. Pelan-pelan mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, mari kita menggerakkan umat untuk gemar belajar Al-Qur'an dan kita mempunyai kualifikasi bisa memahami bahasa Arab Al-Qur'an dengan baik sehingga tadarus kita itu langsung merefresh otak kita tentang paham Quran kita. Nah, ini cita-cita ya, mudah-mudahan bisa kita jadikan impian bersama. Demikian sebagai pengantar, ya, mudah-mudahan nanti bisa diperkuat. Mungkin ada yang memiliki metode-metode yang mudah bagi kita, nah, bisa share di forum ini. Atanallah wa ikum ajma'in. Asramenallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Demikian Bapak dan Ibu, pemaparan ataupun materi yang telah disampaikan oleh Agus Sukaca di episode ke-7 pengajian, bagaimana kemudian dan apa yang harus kita siapkan, dimulai dari mana dan lain sebagainya, tadi beliau sudah menyampaikan. Untuk selanjutnya kami undang Bapak dan Ibu segenap partisipan untuk bisa bergabung dalam sesi yang kedua ini, sesi respon, tanggapan, pertanyaan atau apapun. Mungkin Dr. Joko kemarin sempat kita ketemu di Solo, beliau menyampaikan tentang santri-santri yang di Wonogiri meskipun anak dusun tetapi semangat untuk menjadi sohibul Quran luar biasa. Mungkin bisa berbagi pengalaman Dr. Joko. Baik, Mas Agus, Ustadz Agus yang saya hormati Bapak sekalian. Karena ini pengalaman, dan mohon maaf ya Mas Agus, saya mohon maaf. Moga-moga saya diampuni Allah, bukan pamer, bukan. Jadi memang seperti latar belakang Bapak sekalian, itu pondok pesantren Muhammadiyah Green School Wonogiri yang kami teruskan dari SMA Muhammadiyah di kota yang peminatnya semakin turun begitu, sama-sama dengan PDM Wonogiri. Untuk apa?
Ya, ini sebagai usaha saya khususnya untuk dalam tanda kutip membahagiakan orang tua saya yang pada saat masih sugeng saya belum sempat membahagiakan beliau. Barangkali gitu ya Ustaz Agus ya. Nih. Sehingga apapun usahanya ya bismillah kami tempuh. Jadi sekarang ini sudah ada 3 kelas dan kelasnya juga tidak banyak-banyak amat ya. Pertama itu ada 12, kemudian ada 9, terus terakhir semuanya sekarang 39. Dari kelas 1, 2, 3 SMA. Nah, kemudian dari santri-santri itu alhamdulillah pada saat awal belum bisa baca Quran, ya masih minim gitu ya. Dengan ketekunan para ustadz ustazah dan memang ada dari salah satu pengajarnya itu hafiz Quran gitu. Saya ambilkan dari Baitul Quran di Wonogiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang 10 juz, 9 juz, kemudian prestasi-prestasinya juga sudah alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun baru tahun kedua, ini ulang tahun kedua tanggal 17 Agustus kemarin. Terakhir kemarin dapat nominasi juara 1-2 pada saat lomba baca Quran di Universitas UPN Bangun Nusantara yang di Sukoharjo itu. Kemudian juga lomba-lomba di kecamatan, kabupaten, ya sudahlah. Ada prestasi-prestasi yang luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Betul memang Quran ini harus selalu kita akrabi, Quran ini harus selalu kita sapa, dan tentu tidak kalah pentingnya adalah apa yang kita baca itu ya kita coba untuk implementasikan di kehidupan kita seminimal mungkin apapun kita bisa gitu. Pengalaman saya ingat betul ya pada saat saya ini kan dari kecil tidak Islam ya. Belajar Quran itu luar biasa Mas Agus. Baca Quran itu dulu yang namanya jangankan 1 lembar. Setengah lembar itu rasanya lidah kayak dikunci betul gitu ya. Tapi tentu kita minta kepada Allah, moga-moga dimudahkan. Ya alhamdulillah, dengan upaya yang tidak mudah, dengan umur yang sudah semakin tua, ya kalau kita ada jalan, ya manjada wajada, betul itu. Yang ini juga barangkali Mas Agus, sekali lagi mohon maaf, saya bukan pamer ya. Saya juga heran Pak. Saya itu dapat kiriman hamba Allah. Quran mushaf tahajud Mas Agus. Ya. Jadi dengan upaya yang luar biasa bisa ternyata. Jadi tahajud jam 3 itu 1 juz selesai. Alhamdulillah. Saya juga nggak tahu, saya cari siapa nih yang ngasih saya. Barangkali Mas Agus siapa saya nggak tahu, saya cari kemarin dari Syamil Quran, mbok saya dikasih nomor HP, nomor 4 terakhir aja lah, saya akan minta terima kasih. Jadi ini kan sesuatu yang saya juga nggak tahu ada orang yang memberikan kesempatan kepada saya bisa mengakrabi Quran dengan cara tahajud. Dan dulu saya tidak pernah berpikir bisa begitu. Dan ini pernah saya diskusi dengan Mas Agus. Kalau Mas Agus dengan tab ya. Nah, alhamdulillah saya umur-umur begini diberikan barangkali malaikat yang ngirim. Agus. Ya, jadi ternyata Quran itu semakin kita baca, semakin kita akrabi, semakin menyenangkan Bapak Ibu, semakin menyenangkan dan Allah. Ada saja sesuatu yang rezeki itu tidak disangka-sangka. Rezeki itu kan tidak kita manai sebagai sebuah angka. 1 dikit, 2 dikit, 3 dikit. Yang kemarin Ustaz Agus sampaikan, rezeki itu maknanya luas. Barangkali saya dapat mazhab Al-Quran yang hajat itu juga rezeki yang luar biasa, nggak bisa anak saya ini. Sehingga dengan demikian, ya saya harus konsisten dan saya bermohon kepada Allah, moga-moga saya tetap istiqomah dengan begitu. Begitu Mas Agus, ini ya karena Mas Agus Budi minta testimoni, ya mohon maaf kalau testimoni ini bagian dari yang saya pahami ayat terakhir dari Ad-Duha. Begitu Mas Agus ya.
Jadi kalau dapat sesuatu itu nyatakan. Kabarkan. Betul. Ya, begitu ya Mas Agus Budi ya. Ya, Karena di agama saya yang dulu begitu. Ada namanya kebaktian kesaksian gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang dapat itu disampaikan kepada jemaah itu, sehingga yang lain mendengar, kalau begitu saya harus begini, dan sebagainya. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini adalah bagian atau bentuk dari rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga ketika mendapatkan kemudian diberitakan kepada yang lain. Terima kasih Dr. Zaba. Yang kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita garis bawahi dari testimoni ini adalah semakin mengakrabi Al-Quran semakin menyenangkan. Luar biasa ini, jadi tagline nanti. Monggo silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz yang saya hormati dan Ibu Bapak semua yang soleh-soleha. Saya mohon maaf nih hampir sebulan tidak mengikuti karena memang kurang sehat. Bunda, sehat selalu. Ya. Jadi karena ada diskusi, saya mau menyampaikan yang pertama Pak Ustadz, di kampung saya itu, nah Dokter Joko udah nih ke kampung saya nih, tapi ceritanya bukan yang masalah gempa yang lalu nih Dokter Joko ya. Jadi yang pertama yang akan saya sampaikan, ada panti asuhan di kampung saya itu yang pendirinya itu dulu 3 orang ya, salah satunya almarhum Papa. Nah, yang 1 orang yang masih hidup sekarang, jadi 2 sudah meninggal, 1 orang masih hidup. Yang 1 orang masih hidup ini udah sepuh sekali. Nah, panti asuhan ini udah sangat maju menurut cerita yang dari kampung. Nah, ada sekitar santrinya itu anak panti ini ada sekitar 200 lebih. Nah, Bapak kita ini, Pak Ustadz kita ini menyampaikan, ini kan kalau ada di antara keluarga yang bisa membantu mengelola katanya. Karena kalau saya ini sekarang sudah sepuh, nggak tahulah. Nah, ini kalau tidak ada kader yang meneruskan, maka ini siapa lagi yang nerusin? Dia khawatir ini jadi tutup panti asuhan. Nah, jadi itu Pak Ustadz, saya mohon nanti bagaimana caranya, karena kelihatannya kita lihat-lihat keluarga kok kayaknya nggak ada juga yang bisa duduk di sana gitu. Nah, terus yang kedua Pak Ustadz, sebenarnya ya kalau di kampung saya itu kan ada harta tinggi, harta rendah namanya gitu ya. Nah, jadi memang yang berkuasa ini kebanyakan keluarga yang ada di kampung. Nah, di dalam keluarga kami kebetulan ada 1 orang yang lulusan dari Mesir nih. Jadi sehingga keluarga kepingin bagaimana nih kalau dibikin pesantren di kampung kita. Di kampung kita belum ada pesantren. Kalau tanah ada, tapi rame-rame. Jadi tidak semuanya setuju untuk bikin pesantren, sehingga terjadi perdebatan yang memang sulit. Jadi sampai saya bilang ya udah kalau mau bikin, kalau punya duit ya patungan aja beli tanah, tapi duitnya juga belum kelihatan gitu Pak Ustadz. Sementara tanah warisan ada kelihatan, tapi rame bisa perang gitu. Nah, bagaimana caranya nih Pak Ustadz mengatasi hal seperti ini? Keinginan ada, tapi jalannya kayaknya buntu. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Aragar. Mudah-mudahan sehat selalu nih Bunda nih. Amin. Terima kasih Pak Agus. Ada Prof. Jamal Resen itu. Kalian gitu, ada yang resen ini Pak Jamaluddin Darwis. Nanti sekalian setelah beliau nanti mohon tanggapannya Dr. Agus Gacan. Monggo silakan Prof. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Agus Sukalja. Luar biasa sekali bagaimana meniti ke arah pendalaman Al-Quran. Tadi Pak Dr. Joko juga memberikan komentar. Saya akan memberikan sekedar komentar sedikit kaitannya dengan Al-Quran ini, ya mudah-mudahan dan manfaatnya. Jadi Al-Quran ini memang betul tadi Pak Joko tadi betul sekali. Saya juga merasakan itu. Makin dibahas itu makin meluas, makin dikaji makin berisi. Jadi sepertinya tidak bertepi gitu. Saya sendiri berlatar belakang linguistik, jadi saya setelah mempelajari linguistik tapi umum ya, bukan bahasa Arab, itu saya merasakan betul kok betapa indahnya dalamnya Al-Quran itu. Setelah saya belajar, alhamdulillah saya itu mendapat
kesempatan belajar di Australia. Aman. Di Sydney University Applied Linguistics, dan salah satu guru saya, guru besarnya yaitu profesor itu luar biasa sekali ketika mendalami. Tapi beliau bukan seorang Muslim, tapi mendalaminya luar biasa sekali. Jadi nama Al-Quran itu dengan ilmu yang saya peroleh sedikit tentang linguistik ini, di situ ada semantic string, ada pertalian semantik dari kata demi kata, baik dalam ayat maupun dalam suatu paragraf. Kalau diadakan sejenis diskusi, diskus, analisis tentang Al-Quran itu kan luar biasa sekali. Kandungannya itu luar biasa sekali. Jadi kita makin dibahas, makin luas, makin dikaji berasi. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan bahwa kami sendiri juga kebetulan mengajar bahasa, jadi memang bahasa itu sulit enggak? Bahasa asing jawabannya apa ya sulit dong. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Al-Quran memang sulit. Terus di mana letak kesulitannya? Kemudian ada perbedaan. Jadi makin berbeda ya makin sulit, makin sama makin mudah. Terus mengatasinya bagaimana? Yang saya Pak Agus Sukoto ini urun rembuk saja. Jadi saya menelurkan ada rumus 3T. 3T itu telaten, titen, open. Nah, gitu. Dan mengapa telaten? Karena membaca Al-Quran itu bagian daripada skill. Tidak semata pengetahuan yes. Tapi lebih ke arah trail. Karena skill ya harus telaten. Nggak mungkin loh tanda-tanda bisa menguasai suatu keterampilan. Beda dengan sejarah kan pengetahuan. Jadi tidak ada yang digerakkan kecuali pikiran kita. Tapi ini yang kita gerakkan. Kemudian yang kedua, itu ada jaminan dari Allah. Saya mengatakan pada mahasiswa saya, whoever can speak whatever language, ya gitu. Siapapun akan bisa berbahasa apapun. Karena rumusnya surat Al-Balad. Ya tuh. Dan aku jadikan, aku berikan dua mata untuk perhatikan. Alam naj'alahu ainain walisanan wasyafatain. Titik pada lisanan wasyafatain ini. Lisanan satu lidah dan dua bibir. Satu lidah dua bibir ini ternyata saya tidak tahu persis kalau dari sisi anatomi tubuh itu kan ada ribuan titik-titik di bibir, di lidah itu. Dan masing-masing titik di dalam permukaan lidah, the blade of tongue ini akan memproduksi bunyi yang berbeda sama sekali. Buktinya apa? Buktinya karena di dunia itu ada berapa ribu bahasa, itu semuanya berbeda. Dan produksinya cuma dari satu, place of articulate satu, ya lidah itu. Jadi lidah yang ukuran sekian senti kali sekian senti tadi bisa memproduksi bunyi yang ribuan. Bukan mungkin, saya tidak tahu, mungkin sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Buktinya banyak berbeda. Oleh karena itu, maka solusinya ya tadi saya katakan pakai 3T. Pertama, karena keterampilan harus telaten. Karena ada perbedaan bunyi harus titen. Kalau begini bunyinya gini, kalau gini bunyinya gini. Gitu. Terus kemudian open, apa yang dikuasai jangan sampai hilang. Maka tadi Pak Joko menyampaikan diteruskan membaca itu karena diopeni. Kalau nggak diopeni, dipelihara, hilang loh ya. Maka telaten, titen, open, tapi itu sudah banyak menerima itu rumusan saya 3T. Telaten karena keterampilan, nah, titen karena itu ada kaidah-kaidahnya, dititeni. Begini dititeni, dan diopeni apa yang sudah dikuasai jangan sampai hilang terus-menerus. Saya kira itu Pak Agus Sukoto dari komentar. Saya apresiasi betul dari Pak Joko, dari Pak Agus, dan dari Ibu tadi ya, Ibu Agar tadi, mudah-mudahan cepat terselesaikan. Makasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat gembira, sukacita pagi hari ini saya khususnya mendapatkan cahaya-cahaya Al-Quran yang begitu banyak dari narasumber pertama, kemudian dari pembicara-pembicara berikutnya, dari Pak Dr. Joko, Pak Prof. Jamal, dan lain-lain. Itu
percikan cahaya Al-Quran yang sudah dialami dan itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Saya ingin memberikan apa ya namanya, mungkin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus itu. Jadi saya setuju sekali apa yang disampaikan tadi itu, bagaimana kita mensertifikasi ya kompetensi Al-Quran ini, dan saya setuju bagaimana umat ini terkhusus warga Muhammadiyah diawali kompetensi keagamaan itu dari Al-Quran itu ya. Satu hal yang menurut saya, menyebarkan Al-Quran atau kita mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran atau mendakwahkan Islam melalui mengajarkan Al-Quran yang dilakukan oleh masjid-masjid kita, oleh cabang dan ranting kita, itu merupakan dakwah yang sangat strategis, gitu ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada kontroversi di antara umat semuanya, gitu ya. Jadi kalau kita mengajarkan Al-Quran, itu adalah pintu masuk untuk membangun masyarakat. Dan ketika kita mengajar Al-Quran itu tidak ada yang berbeda pendapat, gitu ya. Saya ingat teman saya di Bekasi ya, siapa ini sekarang sudah jadi dokter ya, dari Malaysia, ya channelnya Wim itu, Ustadz Wim ya, Ustadz apa itu, itu dia itu anggota Majelis Tarjih di Bekasi kalau nggak salah. Dia tinggal di perumahan, dan perumahan itu sangat heterogen dan Muhammadiyahnya sangat minim, sedikit gitu kan. Tapi dia mulai di rumahnya itu mengajarkan Al-Quran untuk keluarga dan masyarakat. Menjadi rumah Quran gitu ya. Terus masyarakat semua itu akhirnya mau belajar di situ. Nah, jadi masyarakat, anak-anak, kemudian ya sampai yang dewasa gitu belajar Al-Quran. Lama-lama cuma Al-Quran saja yang disampaikan itu, membacanya gitu ya. Terus pelan-pelan menerjemahkannya. Terus anak-anak juga tidak diajarin bagaimana sholat gitu ya. Karena kalau diajarin sholat Muhammadiyah relatif berbeda ya dengan di mana masyarakat itu kan mayoritas tradisional lah gitu ya. Tapi lama-lama masyarakat minta, Ustadz katanya jangan hanya Al-Quran yang diajarkan, coba sholat anak-anak kami diajarin gitu kan. Tapi kata Ustadz itu, ya kami nggak berani mengajarin sholat kami agak relatif berbeda gitu, fikihnya gitu kan. Lah nggak apa-apa katanya, itu kan biasa gitu kan. Udah nggak apa-apa, seperti Ustadz aja gitu kan. Jadi poin pentingnya Bapak sekalian, jadi mengajarkan Al-Quran itu menjadi entry point kita untuk berdakwah lebih luas. Karena Al-Quran itu menjadi sesuatu yang tidak ada kontroversi. Jadi oleh karena itu saya setuju kalau kita, masjid-masjid kita itu mulai menseriusi ya tadi itu mengajarkan Al-Quran. Bahasa kerennya itu disertifikasi bagaimana masyarakat itu betul-betul meningkat pemahaman Al-Quran. Tetapi memang saya kira begini, saya punya pengalaman juga, masyarakat itu jangan terlalu dibebani gitu ya. Jadi kalau masyarakat itu memang masih jauh dari Al-Quran, banyak kalau baca pasti banyak salah gitu kan. Nah kita pelan-pelan meluruskan itu. Kalau membaca satu ayat, salahnya pasti banyak. Tapi jangan semuanya diluruskan gitu kan. Pelan-pelan aja satu. Ya, jadi betulkan satu hal. Misalnya kalau mad itu ada iya, kalau setelah kasroh ada iya gitu kan. Itu aja dulu satu. Itu baru yang lainnya. Itu akan pertama tidak menjadi shock gitu kan, menjadi mudah, terasa Al-Quran itu mudah. Gitu. Jadi betul-betul bertahap dan menyenangkan gitu. Jadi itu pertama saya sepakat sekali bagaimana rumah-rumah kita, masjid-masjid kita menjadi pusat pemberdayaan Al-Quran itu. Tapi ini satu hal juga
Dokter Agus dan kita semua, karena kita menjelang muktamar nih sebentar lagi, bagaimana gagasan-gagasan yang tadi itu dimasukkan ke menjadi usulan menjadi untuk program Majlis Tarjih gitu kan, bagaimana itu menjadi program cabang dan ranting di dalam berdakwah gitu kan. Jadi program Majlis Tabligh itu salah satunya adalah pendidikan Al-Quran di masjid-masjid Muhammadiyah dengan sudah barang tentu adalah implikasinya bagaimana tadi itu atau bahasa yang keren tadi itu pendidikan Al-Quran masjid kita itu menjadi itu aum ya. Madrasah umat. Aum. Kita punya aum nih. Amal usaha Muhammadiyah gitu ya. Madrasah umat ya bolak-balik sama aja gitu. Maksud saya ini kalau disebut sebagai aum jadi amal usaha Muhammadiyah yang tadi itu seperti amal usaha seperti universitas gitu kan, disertifikasi segala macam betul-betul diseriusi gitu kan. Nah ini saya bagaimana kalau gagasan-gagasan ini dibawa ke muktamar menjadi program Majlis Tarjih agar kalau masuk ke situ itu akan masif dan kemudian akan terjadi saya kira lebih serius gitu Pak Dokter. Itu aja mungkin share dari saya, sharingnya itu ingin bagaimana ini diseriusi kalau bisa masuk ke usulan program Majlis Tarjih Pimpinan Pusat untuk sampai turun ke cabang ranting bagaimana masjid-masjid kita menjadi usaha yang diseriusi diawali dengan mengajarkan Al-Quran itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Qanit. Mungkin kita undang lagi dokter nanti sekalian untuk tanggapannya karena ini tadi lebih kepada sharing dokter, lebih kepada testimoni. Mungkin catatan-catatan yang tadi disampaikan ini menjadi catatan kita semuanya. Ada Pak Jaswadi itu penggerak pembelajaran Al-Quran di Samarinda ini, mungkin bisa ikut sharing. Kami undang, monggo Ustaz. Pak Jaswadi. Ya. Ustaz Jaswadi kami undang monggo untuk bisa memberikan testimoninya atau pengalamannya atau sharing kepada forum ini. Nggih. Apa ini Pak Agus ini gimana ini? Ya, pengalaman Pak Jas untuk menggerakkan pembelajaran Al-Quran itu Pak Jas. Oh, nggih. Nah, ini ada dua, nggih. Yang pertama, ini kami pengalaman dalam mengelola pesantren ya, yang di sana terdiri dari SD, SMP, dan SMA, yang jumlah muridnya juga insya Allah SD sampai 800, ya, seluruhnya mencapai 1.300-an. Nah, sistem pembelajaran Al-Quran di sini ya kita melihat seperti apa ya, metode-metode yang kita lakukan itu. Kalau saya itu melaksanakan dengan metode yang sangat praktis. Yang pertama itu untuk di sekolah itu sendiri kita ya mungkin Bapak Ibu ini sekedar bagi pengalaman saja. Bagaimana anak-anak kita ini punya pembiasaan ya untuk mencintai Al-Quran ini, karena Dr. Agus itu dari awal itu selalu memberikan semacam doktrin ya bahwa jika anak itu akan pintar Al-Quran maka dekatkanlah dengan Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu, para pemirsa dan para peserta pengajian di SD Muhammadiyah 4 Samarinda itu dari awal masuk, anak-anak sudah kami berikan pembagian untuk bagaimana menghafal Al-Quran, ya itu juz amma saja, itu juz yang ke-30 ada 38 surah, itu kami bagi menjadi 5 tahun. Kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kelas 1 itu kami adakan semacam penelitian selama 3 tahun, maka pembagiannya adalah kelas 1 itu ternyata tepat untuk 17 surah
kelas 2 ditambah lagi 6 surah. Nah, yang terakhir kelas 5 itu hanya diberi jatah 2 surah, yaitu An-Naba, An-Naziat yang paling panjang. Alhamdulillah naik kelas 6 itu anak-anak alhamdulillah tamat dan hafal juz amma itu, sehingga banyak orang tua yang sampai menangis ketika melihat anaknya membaca Al-Quran dengan fasih tanpa memegang mushaf Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, sehingga itu dari tahun 2004 hingga kini, alhamdulillah selalu kita biasakan dan orang tua murid semakin banyak, dan sekarang sekolah-sekolah yang lain pun, sekolah-sekolah Islam sudah banyak mengikuti ya. Saya bersyukur sekali. Kemudian yang kedua, untuk di tingkat SMP-nya, nah ini kita tentu membuat peraturan atau membuat sebuah pembatasan bahwa diupayakan ya anak-anak SMP ini bisa sampai 5 juz gitu ya. 5 juz. Kemudian di samping itu juga kita menawarkan bagaimana ada siapa yang mau mengikuti menghafal Al-Quran. Ini itmam itu dari PP LP2M bahwa di sana ada melaksanakan daurah Al-Quran, yaitu ada di Tawangmangu. Nah, itu Pak Ustadz Yunus yang dari Solo sudah menyampaikan, kami mengikutkan anak-anak itu 2 bulan. Alhamdulillah ada yang SMP itu 2 bulan, kelas 2 dan kelas 3 itu ada yang bisa mencapai 30 juz. Ada yang 22, ada yang 18, tergantung kemampuannya. Nah, ini terus ternyata orang tua semakin di SMP itu semakin semangat. Begitu juga SMA-nya. Nah, kemudian Dr. Agus sendiri sudah waktu di ini, kalau kita di Samarinda ini, beliau juga sudah memberikan bagaimana sekarang tuh meningkatkan dalam hal pembelajaran Al-Quran itu secara meluas. Makanya sekarang ada yang bagaimana tadi yang disampaikan bahwa ada Qurrata Ayun itu untuk pelaksanaan pembelajaran Al-Quran itu satu diantaranya dari usaha-usaha. Nah, sekarang ini ada menerbitkan lagi buku bagaimana mari belajar bahasa Arab Al-Quran. Nah, itu sudah buku 1 sudah terbit, dan ternyata mengikuti program itu sangatlah mudah. Nah, ini mudah-mudahan nanti kalau ini bisa ditawarkan dalam muktamar, bisa dinasionalkan, itu menurut saya kok itu sangat mudah ya, sangat praktis. Jadi setelah kami melakukan yang dari tadi SD Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 5 sampai SMA Istiqomah ini berjalan lancar, lalu Dr. Agus sudah bisa menyusun buku yang begitu mudah pedoman itu, bisa kita tinggal menggunakan, apalah salahnya. Nah, insya Allah nanti kalau muktamar bisa kita presentasikan, bisa diikuti. Nah, kemudian hal-hal yang lain, ya kami mengikuti tahfidzul Quran itu ya, ini yang ala di Samarinda. Kami mengadakan 2 minggu. 2 minggu itu anak-anak yang memang punya kemampuan, sudah bisa membaca Al-Quran, kita godok untuk bagaimana menghafal Al-Quran. Ternyata ada juga yang sudah bisa sampai 1 juz. Nah, itu dalam 2 minggu. Nah, ini untuk apa? Ya untuk memberikan memberikan semangat gitu, semangat supaya mereka itu nanti bisa melanjutkan sendiri. Nah, ternyata itu sistem itu selebrasi di Pak Jaswadi. Oke. Ya. Matur nuwun. Siap. Terima kasih Ustaz Jaswadi. Jadi ternyata yang terakhir tadi memberikan selebrasi, memberikan panggung kepada anak-anak itu penting Pak Jaswadi ya. Oke, harus. Anak-anak itu kan untuk masa depan ya. Kalau kita ini sudah tua ini kan ya harus mentransferkan saja. Oke, matur nuwun. Monggo. Ustaz Jaswadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dr. Agus Sukaja, closing statement. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira ini sudah ada best practice untuk bagaimana pembelajaran Al-Quran. Ya, tadi Dr. Joko di Wonogiri bagaimana, Prof. Jamal tentang mungkin metodologinya ya. Apa tadi T10
telaten, titen, Open. teten. Nah, ini menurut saya luar biasa ini. Kemudian Pak Jaswati Ustadz Khalid memberikan penguatan dan Pak Jaswati memberikan best practice di Samarinda, di mana anak-anak mulai SD itu ternyata lulusannya semua hafal minimal juz amma. Ya, 38 surah. Ya, jadi itu berlaku bukan hanya untuk 1-2 siswa, tapi semua siswa secara terstruktur di kelas 1 apa yang harus dihafal, kelas 2 apa, sampai nanti kelas 5 sudah hafal, kelas 6 sudah tidak dibebani lagi. Nah, kemudian di tingkat selanjutnya dikembangkan, ya SMP-nya itu untuk tafhimnya mulai dikembangkan, bahkan ada daurah-daurah sehingga proses penghafalan itu menjadi sebuah program yang tersistem sehingga terpaksa anak-anak itu hafal. Ini kan suatu luar biasa itu, dengan ini semuanya hafal, dan saya mendapatkan cerita yang banyak yang menarik ya, orang tua yang kemudian di rumah kalau ngimami hanya kulhu dan kul a'udzu birabbin nas ya, anaknya protes, "Papa, kalau ngimami mbak yang agak panjang-panjang dikit." Nah, akhirnya si anak yang baru kelas 5 ya Pak Jas ya, ngimami itu ternyata yang dibaca panjang-panjang ya, sabihis, hal ataka, sehingga orang tua pada ternyuh. Nah, ini apa yang dilakukan di Samarinda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin ini menjadi program nasional. Sehingga di amal usaha kita itu nanti Al-Quran itu dikedepankan. Demikian juga di pengajian-pengajian, di masjid-masjid, mari kita gerakkan semua belajar Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi jiwa kita. Nah, ini di forum ini saya mengajak ya, mudah-mudahan pengajaran Al-Quran ini bisa mencapai sasarannya. Mari kita perjuangkan bersama. Pengajian kita utamanya adalah mengajarkan Al-Quran. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala support-nya. Mudah-mudahan gerakan kita menggelinding seperti bola salju. Siapa saja belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, ustadz-ustadz kita yang lain, terima kasih. Ternyata kesepahaman atau chemistry-nya ini dapat nih, bahwa pengajian ini entitas dasarnya adalah bagaimana mempelajari Al-Quran sedemikian rupa agar pengajian-pengajian kita ini betul-betul menjadi pengajian yang luar biasa. Tanpa settingan ini dari dokter, tapi semuanya testimoninya nyambung semua. Mudah-mudahan ini menjadi gerakan yang akan bisa mewujud dalam sebuah kejutaan. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu, apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini sekaligus kita diskusikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah SWT. Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah SWT dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami akhiri. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.